Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang skala pengukuran dan instrumen penelitian. Yang beranggotakan saya Dia Nasution sebagai pemateri pertama, yang kedua ada Laura Arisa sebagai pemateri kedua, kemudian ada Nasria sebagai pemateri ketiga, kemudian ada Safa Faria Zahra Budiman sebagai pemateri keempat, kemudian ada Lulu Amelia sebagai pemateri kelima, dan yang terakhir ada Elvi Zalia sebagai pemateri keenam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang macam-macam skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur. Sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Skala pengukuran ini terbagi atas 4 macam. Yang pertama itu ada skala Likert, yang kedua ada skala Guttman, yang ketiga ada semantik diferensial, yang terakhir ada rating scale. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang skala Likert. Skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Nah, skala Likert ini mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata seperti sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan yang terakhir sangat tidak setuju. Jadi skala Likert ini dapat kita temukan dalam kuesioner yang biasanya itu ada tingkatannya gitu. Jadi kita misalnya disuruh pilih dari sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan yang terakhir sangat tidak setuju. Contohnya nih, misalnya ketika kita ditanya apakah kita setuju untuk mengikuti perkuliahan secara online. Nah, kita ngejawab nih dari pilihan A, B, C, D, E, kita pilih yang sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, ataupun sangat tidak setuju. Nah, kemudian ada skala Guttman. Skala Guttman ini adalah skala pengukuran yang didapat jawabannya itu yang tegas. Jadi jawabannya cuma ada 2 opsi pilihan, ya atau tidak, benar atau salah, pernah atau tidak pernah, positif ataupun negatif. Contohnya misalnya ketika di dalam kuesioner ditanyakan seperti pernah atau tidak kita pergi liburan ke luar negeri. Jawabannya itu cuma ada 2 opsi pilihan, pernah dan tidak pernah. Misalnya kita jawab pernah. Nah, skala Guttman itu opsi pilihannya 2, yaitu benar atau salah, ya dan tidak. Selanjutnya ada semantik diferensial. Skala pengukuran tipe ini bentuknya tersusun dalam satu garis kontinum yang rentang jawabannya itu berurut dari yang sangat positif berada di sebelah kiri, yang sampai ke yang sangat negatif berada di sebelah kanan, ataupun sebaliknya. Contohnya nih, misalnya kita beri nilai untuk lukisan ini. Jadi kata yang sangat positifnya itu berada di paling ujung sebelah kiri. Kemudian ada angka 5, 4, 3, 2, 1. Jadi kita kayak nge-rating lukisan ini di nomor berapa. Misalnya nih kita pilih nomor 5. Berarti kalau kita milih nomor 5 berarti sangat cantik. Ketika kita milih nomor 3 berarti lukisannya itu biasa saja. Ketika kita milih nomor 1 berarti lukisannya itu jelek. Nah, selanjutnya ada rating scale. Dalam rating scale ini data mentah yang diperoleh berupa angka yang selanjutnya ditafsirkan menjadi kata-kata. Dari skala Likert, skala Guttman, dan semantik diferensial, kita kan diambil data kuantitatifnya. Sementara di rating scale ini angka kita ubah menjadi kata-kata. Contohnya itu misalnya seperti seberapa lezat makanan ini, nanti ada angka 5, 4, 3, 2, 1. Nah, dari angka 5, 4, 3, 2, 1 ini kita tafsirkan angka 5 itu kita maknai seperti apa. Contohnya nih, misalnya kita pilih angka 5, berarti kita maknai angka 5 ini dengan makanan ini rasanya sangat enak. Yang ketika kita milih angka 3, makanan ini rasanya biasa saja. Ketika kita milih angka 1, makanan ini rasanya tidak enak. Namun di rating scale ini setiap orang memilih angka yang sama pasti memiliki persepsi yang berbeda. Contohnya nih, misalnya ketika saya memilih angka 5, terus teman saya juga milih angka 5, pasti saya dan teman saya ini memaknai angka 5 itu dengan tafsiran yang berbeda.
Contohnya nih, misalnya ketika saya milih angka 5, saya bilang ini makanan ini rasanya sangat enak. Namun teman saya memaknai angka 5 ini dengan tafsiran makanan ini sangat indah bentuknya. Jadi rating scale ini tiap orang itu memiliki persepsinya berbeda, persepsi yang berbeda-beda terhadap angka yang ia pilih. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua, yaitu Laura Arisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laura Arisa. Sebagai pemateri kedua, saya akan menjelaskan tentang instrumen penelitian. Jadi pada prinsipnya, peneliti adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena alam dan fenomena sosial. Contoh dari fenomena sosial yaitu adalah mengukur tingkat kecerdasan pada remaja misalnya. Dan contoh fenomena alam yaitu seperti gempa bumi, banjir, dan gunung meletus. Karena pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka meneliti harus memiliki alat ukur yang baik. Supaya untuk mendapatkan hasil yang akurat. Jadi apa sih ciri-ciri dari alat ukur yang baik? Yang pertama itu adalah alat ukur yang memiliki validitas, yaitu adalah ketepatan. Selanjutnya alat ukur yang baik yaitu memiliki reliabilitas. Dan yang ketiga itu alat ukur yang baik adalah dia objektif. Dan yang keempat yaitu adalah alat ukur yang praktis, yang artinya adalah mudah dilaksanakan. Jadi karena alat ukur dalam penelitian biasanya itu dinamakan instrumen penelitian. Jadi pengertian dari instrumen penelitian ini adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati, sehingga spesifik semua fenomena itu disebut dengan variabel penelitian. Nah, variabel dalam ilmu alam, dari fenomena alam, contohnya itu seperti panas. Jadi apabila mengukur panas itu instrumen adalah kalorimeter. Sedangkan variabel suhu, maka instrumennya itu adalah termometer. Dan contohnya lagi pada variabel panjang, maka instrumennya itu adalah mistar atau meteran. Selanjutnya, contoh instrumen fenomenal tadi adalah sudah teruji validitasnya dan reliabilitasnya, kecuali alat-alat ukur yang sudah rusak atau palsu, dan itu harus diuji kembali. Selanjutnya ada contoh dari instrumen fenomena sosial. Nah, dari fenomena sosial ini alat ukurnya juga telah teruji validitasnya dan reliabilitasnya, seperti instrumen untuk mengukur motif berprestasi dan NH untuk mengukur sikap. Selanjutnya itu ada instrumen mengukur IQ atau kecerdasan, dan instrumen untuk mengukur bakat dan lain-lainnya. Namun instrumen dari fenomena sosial ini susah untuk dicari, dan instrumen pada fenomena sosial ini susah untuk dibeli atau belum tentu tepat pada tempat tertentu, belum tentu tepat hasil yang memiliki hasil yang akurat, dan sehingga dia tidak reliable lagi. Jadi kenapa demikian? Karena gejala sosial ini itu cepat berubah dan sulit dicari kesamaannya. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasdia. Saya selaku pemateri yang ketiga. Jadi saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya yang bernama Laura Arisa. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menyusun instrumen. Nah, instrumen-instrumen penelitian dalam bidang sosial umumnya dan khususnya di bidang administrasi yang sudah baku sulit untuk ditemukan. Untuk itu, maka peneliti harus mampu membuat instrumen yang akan digunakan untuk penelitian. Titik tolak dari penyusunan adalah variabel-variabel penelitian yang ditetapkan untuk diteliti.
Dari variabel-variabel tersebut diberikan definisi operasionalnya. Selanjutnya ditemukan indikator yang akan diukur. Nah, untuk memudahkan penyusunan instrumen, maka perlu digunakan matrik pengembangan instrumen atau kisi-kisi instrumen. Sebagai contohnya nih, misalnya kita ingin mengambil variabel penelitiannya tingkat kekayaan. Tentu saja indikator kekayaan misalnya rumah, kendaraan, tempat berbelanja, pendidikan, makanan, olahraga yang dilakukan, dan sebagainya. Untuk bisa mendapatkan indikator-indikator dari setiap variabel yang diteliti, maka diperlukan wawasan yang luas dalam dan mendalam tentang variabel yang diteliti dan teori-teori yang mendukung. Penggunaan teori untuk menyusun instrumen harus sebaik mungkin agar diperoleh indikator yang valid. Adapun Moorhead pada tahun 1986 mengemukakan indikator birokrasi yang ideal menurut Max Weber. Nah, jadi indikator atau prinsip pengorganisasian menurut Fayol dan indikator performa kerja yang pertama yaitu indikator birokrasi yang ideal. Ini dikemukakan oleh Weber. Yang kedua, indikator pengorganisasian atau prinsip organisasi yang dikemukakan menurut Fayol, serta indikator performa. Nah, adapun Urs Borsner dalam bukunya ia mengemukakan 10 prinsip yang dapat dijadikan sebagai indikator pemerintahan wirausaha. Yang pertama yaitu pemerintahan katalis. Adapun yang kedua yaitu pemerintahan milik masyarakat, dan yang ketiga pemerintahan yang kompetitif, keempat pemerintahan yang digerakkan oleh misi, kelima pemerintahan yang berorientasi hasil, keenam pemerintahan yang berorientasi pelanggan, dan ketujuh pemerintahan wirausaha, kedelapan pemerintahan antisipatif, kesembilan pemerintahan berorientasi pasar, dan kesepuluh yaitu mengumpulkan semua pemerintahan menjadi satu. Adapun Bapernas merumuskan indikator good public governance, yaitu tata cara pemerintahan yang baik di Indonesia, yang dia jadikan menjadi 14 bagian. Yang pertama yaitu berwawasan di depan atau visi strategis. Yang kedua terbuka atau transparan. Yang ketiga cepat tanggap atau responsif. Yang keempat bertanggung jawab. Kelima profesional dan kompeten. Keenam efisien dan efektif. Ketujuh desentralisis. Kedelapan demokratis. Kesembilan mendorong partisipasi masyarakat. Kesepuluh mendorong kemitraan dengan swasta dan masyarakat. Yang kesebelas menjunjung tinggi supremasi hukum. Kedua belas berkomitmen pada pengurangan kesenjangan. Ketiga belas berkomitmen pada tuntunan pasar. Keempat belas berkomitmen pada lingkungan hidup. Sedangkan Robert M. Ranfit mengemukakan indikator manajemen yang efektif. Dilihat dari planning, organization, staffing, direction, control, communication, speed and facilities, yang terdiri daripada beberapa jenis indikator oleh Robert M. Ranfit. Adapun para Suraman dan Berry pada tahun 1990 memberikan dimensi indikator dan contoh pertanyaan tentang kualitas pelayanan seperti yang telah dia tunjukkan sebelumnya. Sedangkan Denging Aryadi pada tahun 2002 mengembangkan instrumen untuk mengukur pelaksanaan manajemen unit produksi di sekolah menengah kejuruan, serta memberikan kisi-kisi. Pada penelitian tersebut terdiri dari 5 variabel yang ditetapkan untuk diteliti, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Nah, adapun di tabel 6,4 ini teman-teman bisa lihat kisi-kisi atau matrik pengembangan instrumen, yaitu variabel pekerjaan manajer. Di sini ditunjukkan variabel pekerjaan manajer. Ada subvariabelnya yaitu interpersonal role, informational role, decision roles yang di bawah ini. Ini sangat jelas terlihat teman-teman. Nah, di tabel 6,5 ini adalah tabel dimensi, definisi, dan contoh pertanyaan tentang kualitas pelayanan.
Nah, di sini ditunjukkan ada 5 buah tabel ke bawah dan 2 ke samping. Nah, yang pertama itu dimension and definition. Nah, teman-teman di sini bisa melihat dengan jelas serta yang kedua itu contohnya yaitu example of specific question raised by customer. Adapun selanjutnya ada tabel 6,5 yang selanjutnya yaitu tabel dimensi, definisi dan contoh pernyataan juga tentang pelayanan, kualitas pelayanan juga. Ini bisa teman-teman lihat. Dan selanjutnya ada tabel 66. Nah, tabel ini menunjukkan kisi-kisi instrumen untuk mengukur pelaksanaan manajemen unit produksi pada SMK di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, teman-teman bisa lihat dengan jelas ada variabelnya. Variabelnya ada 4 yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, satu lagi pengawasan. Jadi setiap variabel ini ada indikatornya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat masing-masing indikator daripada variabel tersebut dan ada jumlah butir serta ada nomor butir pada instrumen tersebut. Jadi di sini kan instrumennya tidak dilampirkan sehingga butir-butirnya tidak diketahui. Nah, jadi di sini kan teman-teman lihat aja ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, ini ada indikator masing-masing. Nah, jadi yang pertama variabel perencanaan ini memiliki 7 indikator, sedangkan variabel pengorganisasian ada 7 indikator juga, variabel pelaksanaan 6 indikator, variabel pengawasan ada 10 indikator. Baiklah teman-teman, sekian dari presentasi saya. Selanjutnya materi saya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Farazara Budiman, NIM 1906-2003, sebagai pemateri keempat. Di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait contoh judul penelitian dan instrumen yang akan dikembangkan. Contoh judul penelitian: gaya dan situasi kepemimpinan serta pengaruhnya terhadap iklim kerja organisasi. Nah, dari judul tersebut terdiri atas 2 variabel independen dan 1 variabel dependen. Sebagaimana kita ketahui bahwa variabel merupakan sesuatu yang dapat diukur dengan pengukuran yang berbeda-beda, di mana variabel dependen adalah suatu variabel yang nilainya dipengaruhi atau bergantung pada nilai variabel lainnya. Sedangkan variabel independen merupakan suatu variabel yang menjadi sebab timbulnya variabel yang terikat. Masing-masing instrumen dari judul tersebut adalah 1. Instrumen untuk mengukur variabel independen gaya kepemimpinan. 2. Instrumen untuk mengukur variabel independen situasi kepemimpinan. 3. Instrumen untuk mengukur variabel dependen iklim kerja organisasi. Nah, supaya penyusunan instrumen lebih sistematis agar mudah dikontrol, dikoreksi, dan dikonsultasikan pada orang ahli, maka perlu kita buat kisi-kisi instrumen seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Maka dari itu, untuk menyusun item-item instrumen, indikatornya terlebih dahulu dijabarkan dari variabel yang akan diteliti teman-teman, dan disusun dengan bahasa yang jelas sehingga semua pihak yang berkepentingan tahu apa yang dimaksud dalam item instrumen tersebut. Berikut tabel kisi-kisi instrumen yang diperlukan untuk mengukur gaya kepemimpinan, situasi kepemimpinan, dan iklim kerja organisasi. Bisa teman-teman lihat, di situ ada variabel penelitian. Yang pertama ada gaya kepemimpinan, dengan indikator atau nilai yang akan diteliti. Pertama, kepemimpinan direktif atau gaya kepemimpinan yang mempunyai hubungan yang positif dengan kepuasan dan harapan pada bawahan atau karyawan. Yang kedua ada suportif atau pemimpin yang menciptakan suatu lingkungan kerja untuk melaksanakan pekerjaannya sebaik mungkin, bekerja sama dengan pihak lain, serta mengembangkan skillnya dengan keinginan sendiri. Lalu yang ketiga,
ada kepemimpinan partisipatif, atau kepemimpinan di mana semua individu memiliki kekuasaan setara dalam proses pengambilan keputusan bersama, terlepas dari jabatan dan pangkatnya. Lalu, variabel penelitian yang kedua ada situasi kepemimpinan, dengan indikator atau nilai yang akan diteliti. 1. Hubungan pemimpin dengan anggotanya. 2. Tugas-tugas. 3. Power position. Selanjutnya, variabel penelitian yang ketiga ada iklim kerja organisasi, dengan indikator atau nilai yang akan diteliti. 1. Otonomi dan fleksibilitas. 2. Menaruh kepercayaan dan keterbukaan. 3. Simpatik dan memberi dukungan. 4. Jujur dan menghargai. 5. Kejelasan tujuan. 6. Pekerjaan yang risiko. Dan 7. Pertumbuhan kepribadian. Selanjutnya ada nomor instrumen. Nomor instrumen itu merupakan nomor item atau butir soal yang akan diberi sesuai indikator yang diteliti. Berikut contoh soal yang dapat teman-teman lihat. 1. Instrumen yang diperlukan untuk mengungkapkan variabel gaya kepemimpinan dari suatu unit kerja tertentu. Sumber datanya adalah bawahan dari pemimpin yang dinilai. Bentuk angketnya adalah multiple choice atau pilihan ganda. Seperti yang saya jelaskan tadi, pertanyaan nomor item instrumen 1, 4, 7, 10, 13, 16 merupakan indikator yang akan diteliti, yaitu kepemimpinan direktif. Nomor item 2, 5, 8, 11, 14, 17 merupakan indikator yang akan diteliti, yaitu kepemimpinan suportif. Begitu juga nomor item instrumen 3, 6, 9, 12, 15, 18 merupakan indikator yang akan diteliti, yaitu kepemimpinan partisipatif. Nah, jadi instrumen gaya kepemimpinan itu dikembangkan dari teori kepemimpinan situasional. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan yang baik adalah tergantung situasi yang dialami. Jika pada saat menjelaskan tugas-tugas kelompok, maka pemimpin harus bersifat atau bergaya direktif. Jika pada saat menunjukkan hal-hal yang menarik minat anggotanya, maka pemimpin harus bergaya suportif. Dan jika pada saat merumuskan tujuan kelompok, maka pemimpin harus bergaya partisipatif. Jadi, bukan berarti gaya kepemimpinan yang baik hanya partisipan saja, suportif saja, atau direktif saja, tetapi melainkan situasi yang dialami. Selanjutnya, ada instrumen yang diperlukan untuk mengungkapkan variabel situasi kepemimpinan dari suatu lembaga. Sumber datanya adalah para pegawai, bentuk instrumennya adalah checklist. Untuk itu, dapat digunakan sebagai pedoman observasi, wawancara, maupun sebagai angket. Berikut contoh soalnya. Untuk item atau nomor soal 1-6 merupakan dimensi, indikator, hubungan pemimpin dengan anggota. Untuk item nomor 7-12 merupakan dimensi atau indikator dari tugas pemimpin. Untuk item nomor 13-18 merupakan dimensi kekuasaan atau power dari kepemimpinan. Selanjutnya 3. Instrumen untuk mengungkapkan iklim kerja organisasi. Bentuk instrumen rating scale. Dapat digunakan untuk pedoman observasi, wawancara, dan sebagai angket. Sumber datanya para pegawai. Berikut contoh soalnya. Nah teman-teman, dari 3 bentuk instrumen tadi ada pilihan ganda untuk instrumen gaya kepemimpinan, ada checklist untuk instrumen gaya situasi kepemimpinan, dan rating scale untuk instrumen iklim kerja organisasi.
Tiga instrumen tersebut dapat dibuat dalam bentuk yang sama, misal pilihan ganda saja, atau checklist saja, atau bahkan rating scale saja. Selanjutnya, penggunaan metode pengumpulan data yang tepat apabila 1. Angket. Angket digunakan bila respondennya itu berjumlah besar dan dapat membaca dengan baik, serta menggunakan hal-hal yang sifatnya rahasia. Yang kedua ada observasi. Observasi digunakan bila objek penelitiannya itu bersifat perilaku manusia, gejala alam, proses kerja, dan respondennya yang kecil. Yang ketiga, wawancara. Wawancara digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden yang secara lebih mendalam, serta jumlah respondennya yang kecil. Yang keempat, gabungan dari ketiganya. Gabungan ketiganya ini digunakan apabila ingin mendapatkan data yang lengkap, akurat, dan konsisten. Sekian penjelasan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Amelia. Saya sebagai pemateri kelima yang akan membahas tentang validitas dan reliabilitas instrumen. Jadi, yang pertama-tama itu kita harus bisa membedakan yang mana namanya hasil penelitian yang valid dan reliable dengan instrumen yang valid dan reliable. Jadi, hasil penelitian yang valid itu terdapat kesamaan antara data-data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Nah, selanjutnya, hasil penelitian yang reliable terdapat kesamaan dalam data-data waktu yang berbeda. Datanya itu sama tetapi dengan waktu yang berbeda. Jadi misalnya begini, objek di hasil penelitian yang valid itu dia berwarna merah, sedangkan data yang terkumpul itu dia memberikan warna putih. Nah, maka hasil penelitiannya itu tidak valid. Lalu di hasil penelitian reliable, kalau yang objek kemarin itu dia berwarna merah, objek yang sekarang, besok maupun lusa itu dia tetap berwarna merah. Selanjutnya kita membahas tentang valid. Valid itu berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya kita ukur. Nah, alat yang digunakan dalam tes ini ialah menggunakan meteran. Kenapa menggunakan meteran? Karena memang meteran itu kan untuk mengukur panjang, gitu kan. Terus meteran tersebut menjadi tidak valid jika digunakan untuk mengukur berat. Instrumen yang reliable adalah instrumen yang digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan tetapi menghasilkan data yang sama. Alat ukur panjang dari karet adalah contoh instrumen yang tidak reliable atau konsisten. Lalu, dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliable dalam pengumpulan data, maka hasil penelitian pun akan menjadi valid dan reliable. Jadi, instrumen yang valid dan reliable merupakan syarat mutlak untuk jadi itu dia merupakan syarat yang mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliable. Lebih tepatnya yang lebih bagus dan lebih baik. Jadi, ada beberapa instrumen-instrumen dari ilmu alam seperti meteran, termometer, dan timbangan. Nah, yang ketiga itu dia itu sebelum digunakan itu harus diakui validitasnya dan habilitasnya kecuali instrumen yang sudah rusak dan patah. Jadi, pada dasarnya instrumen itu terdapat dua macam. Yang satu instrumen non-tes dan instrumen tes. Jadi, instrumen tes itu apa? Instrumen tes itu dia untuk mengukur prestasi dan belajar, sedangkan yang non-tes itu dia hanya untuk mengukur sikap. Jadi, instrumen yang berupa tes, jawabannya adalah salah atau benar, sedangkan instrumen yang berupa non-tes itu dia tidak ada yang salah atau yang benar. Dia berbentuk kata dalam positif dan negatif. Instrumen yang valid harus mempunyai validitas internal dan eksternal.
juga dengan instrumen yang mempunyai validitas internal dan rasional. Bila kriteria yang ada dalam instrumen secara rasional atau bisa dibilang dengan teoritis telah mencerminkan apa yang diukur, jadi kriterianya ada di dalam instrumen itu. Nah, lalu validitas internal itu dikembangkan menurut teori yang relevan, sedangkan validitas eksternal dikembangkan dari fakta empiris. Validitas internal instrumen yang berupa tes, dia tuh harus memenuhi konstruk validity atau validitas konstruksi dan konten validity atau validitas isi. Nah, sedangkan yang berupa non-tes itu dia cukup memenuhi konstruksi validitas saja. Lalu, instrumen yang harus mempunyai validitas isi adalah instrumen yang berbentuk tes. Kenapa? Karena yang digunakan untuk mengukur prestasi belajar atau assessment dan mengukur efektivitas pelaksanaan program dan tujuan. Untuk menyusun instrumen prestasi belajar yang akan digunakan, maka kita harus menggunakannya itu dengan sesuai yang telah atau yang kita ingin ajarkan kepada mereka. Lalu, sedangkan instrumen yang digunakan untuk mengetahui pelaksanaan program, maka instrumen itu yang telah disusun berdasarkan yang telah kita rencanakan. Lalu, instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat tercapainya tujuan atau efektivitas, maka harus disusun berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan. Sekian hasil dari presentasi saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvi Zahlia dengan NIM 1906216. Di sini saya berperan sebagai pemateri ke-6. Nah, saya akan membahas tentang pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Yang pertama itu, saya akan menjelaskan pengujian validitas instrumen. Yang termasuk ke dalam pengujian validitas instrumen itu ada pengujian validitas konstruksi atau construct validity. Nah, untuk menguji validitas konstruksi dapat digunakan pendapat dari ahli atau judgment expert. Dalam hal ini, setelah instrumen dikonstruksi dengan aspek-aspek yang akan diukur dengan berlandaskan teori tertentu, maka selanjutnya akan dikonsultasikan dengan ahli. Nah, jadi para ahli diminta untuk menyampaikan pendapatnya tentang instrumen yang telah disusun itu. Mungkin para ahli akan memberikan keputusan berupa instrumen dapat digunakan tanpa perbaikan, ada perbaikan, dan mungkin dirombak total. Jumlah tenaga ahli yang digunakan itu berapa sih? Jadi jumlah tenaga ahli yang digunakan itu minimal 3 orang, dan umumnya mereka telah bergelar dokter sesuai dengan lingkup yang diteliti. Setelah pengujian konstruksi dari ahli dan berdasarkan pengalaman empiris di lapangan selesai, maka diteruskan dengan uji coba instrumen. Kemudian instrumen itu diuji kepada sampel dari mana populasi diambil. Jadi jumlah anggota sampel yang digunakan itu sekitar 30 orang. Setelah data ditabulasikan, maka pengujian validitas konstruksi dilakukan dengan analisis faktor, yaitu dengan mengkorelasikan skor faktor dan skor total. Oke teman-teman, untuk menguji daya pembeda secara signifikan dapat digunakan rumus-rumus tes sebagai berikut. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang pengujian validitas konstruksi. Selanjutnya itu ada pengujian validitas isi atau content validity. Untuk instrumen yang berbentuk tes, pengujian validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. Nah, secara teknis, pengujian validitas konstruksi dan validitas isi dapat dibantu dengan menggunakan kisi-kisi instrumen atau matrik pengembangan instrumen. Nah, dalam kisi-kisi itu terdapat variabel yang diteliti, indikator sebagai tolak ukur, dan nomor
butir atau item pertanyaan atau pertanyaan yang telah dijabarkan dari indikator. Nah, dengan kisi-kisi instrumen itu, maka pengujian validitas dapat dilakukan dengan mudah dan sistematis. Nah, teman-teman, selanjutnya ada pengujian validitas eksternal. Validitas eksternal instrumen diuji dengan cara membandingkan. Ini gunanya untuk mencari kesamaan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. Misalnya nih, instrumen untuk mengukur kinerja kelompok pegawai. Maka kriteria kinerja pada instrumen itu dibandingkan dengan catatan-catatan di lapangan tentang kinerja pegawai yang baik. Bila telah terdapat kesamaan antara kriteria dalam instrumen dengan fakta di lapangan, maka dapat dinyatakan instrumen tersebut mempunyai validitas eksternal yang tinggi. Jadi yang pertama itu sudah saya jelaskan semua tentang pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Selanjutnya kita lanjut ya ke pengujian reliabilitas instrumen. Nah, pengujian reliabilitas instrumen ini dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Secara eksternal, pengujian dapat dilakukan dengan tes, retest, atau stability, equivalent, dan gabungan keduanya. Sedangkan secara internal itu, reliabilitas instrumen dapat diuji dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu. Nah, yang pertama itu saya akan membahas tentang secara eksternalnya ya, yaitu ada tes retest. Instrumen penelitian yang reliabilitasnya diuji dengan tes retest dilakukan dengan cara mencobakan instrumen beberapa kali pada responden. Jadi dalam hal ini instrumennya sama, respondennya pun sama, namun waktunya yang berbeda. Reliabilitas diukur dari koefisien korelasi antara percobaan pertama dengan percobaan berikutnya. Bila koefisien korelatif positif dan signifikan, maka instrumen tersebut sudah dinyatakan reliable. Pengujian cara ini sering juga disebut stability. Nah, teman-teman, selanjutnya itu ada equivalent. Instrumen yang equivalent adalah pertanyaan yang secara bahasa itu berbeda, tetapi maksudnya sama. Nih, sebagai contohnya ini, pertanyaannya itu, berapa tahun pengalaman kerja Anda di lembaga ini? Pertanyaan tersebut dapat diekuivalenkan dengan pertanyaan berikut ini. Tahun berapa Anda mulai bekerja di lembaga ini? Kan itu bahasanya berbeda, namun maksud dari pertanyaan itu sama. Jadi, pengujian reliabilitas instrumen dengan cara ini cukup dilakukan sekali saja, tetapi instrumennya dua, pada responden yang sama, waktu yang sama, namun instrumen yang berbeda. Nah, yang selanjutnya itu ada gabungan, artinya gabungan keduanya. Pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan cara mencobakan dua instrumen yang ekuivalen itu beberapa kali ke responden yang sama. Jadi, cara ini merupakan gabungan pertama dan kedua. Reliabilitas instrumen dilakukan dengan mengkorelasikan dua instrumen, setelah itu dikorelasikan pada pengujian kedua, dan selanjutnya dikorelasikan secara silang. Berikut panahannya. Nah, selanjutnya itu ada internal konsistensi. Pengujian reliabilitas dengan internal konsistensi dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja. Kemudian data diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. Hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas instrumen. Nah, pengujian reliabilitas instrumen ini dapat dilakukan dengan teknik belah dua dari Spearman-Born yang rumus Spearman-Born ini tertera pada gambar berikut ini. Lalu bisa juga digunakan rumus KR20 seperti gambar ini. Lalu bisa juga digunakan rumus KR21 seperti gambar berikut ini. Dan terakhir dapat digunakan analisis varian Hort yang rumusnya sebagai berikut. Kemudian saya akan menjelaskan tentang contoh pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Instrumen yang akan diuji adalah instrumen gaya kepemimpinan manajer seperti contoh tabel berikut ini. Nah, instrumen tersebut diasumsikan telah disetujui oleh para ahli. Oleh karena itu, instrumen telah dicobakan kepada 30 responden dan hasilnya ditunjukkan pada tabel berikut ini. Instrumen ini terdiri dari 18 butir item, di mana tiap-tiap butir itu disiapkan 4 interval jawaban. Jawaban terendah diberi skor 1, dan jawaban tertinggi diberikan skor 4. Perhatikan tabel berikut ini. Jadi, contoh pengujian itu dapat dilakukan melalui pengujian validitas instrumen dan pengujian reliabilitas instrumen.
Nah, melalui pengujian validitas instrumen, pengujian validitas tiap butir digunakan analisis item, yakni mengkorelasikan tiap butir skor dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Baik, yang selanjutnya itu pengujian melalui reliabilitas instrumen. Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan internal konsistensi dengan menggunakan teknik belah dua atau split half yang dianalisis dengan rumus Spearman-Bond. Rumusnya itu bisa dilihat seperti tadi ya. Nah, itu merupakan rumus yang digunakan untuk pengujian reliabilitas instrumen. Untuk keperluan itu, maka butir-butir instrumen dibelah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok instrumen ganjil dan kelompok instrumen genap. Baik, cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih karena telah menyimak dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.